Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdurrahman Halim. Kali ini saya akan membahas seputar tentang buah naga golden ya. Pokok pembahasan kali ini adalah mengapa kita harus menanam buah naga golden, terutama bagi petani buah naga yang sudah beberapa tahun belakangan ini dia mendapatkan hasil dari pertanian buah naga. Nah, sejak kapan kalian menanam buah naga? Berapa hasil yang kalian dapatkan? Harga berapa paling puncak? Kemudian keuntungannya itu sampai berapakah? Nah, itu menjadikan dasar mengapa saya ingin mengarahkan kepada teman-teman semua, khususnya teman-teman saya pribadi di kalangan grup atau organisasi petani naga Banyuwangi atau disebut Panaba. Oke, langsung saja kita akan membahas. Di sini saya membuatkan beberapa hal tentang poin-poin penting mengapa kita harus memilih buah naga golden ya guys ya. Langsung ya. Mengapa buah naga golden? Jadi di sini saya ingin mengajak teman-teman khususnya petani buah naga di wilayah Banyuwangi ya. Terkhusus lagi adalah Panaba, petani naga Banyuwangi yang berada dalam organisasi tersebut. Oke teman-teman, kenapa sih saya mengajak kalian untuk menanam buah naga? Lanjut. Di sini saya membagi menjadi 3. Ada yang pertama faktor primer, yang kedua faktor sekunder, dan faktor tersier. Langsung ya. Di sini kenapa kita harus menanam buah naga golden? Yang pertama adalah harga jual. Gak mungkin saya akan memberikan arahan, memberikan rekomendasi untuk menanam buah naga golden jika harganya itu biasa-biasa saja. Nah, di sini saya memberikan tulisan poin adalah harga ya. Kemudian kelangkaan. Sesuai hukum ekonomi, namanya barang itu bisa menjadi mahal jika permintaan meningkat, kemudian barang yang ada itu jumlahnya tidak memenuhi keinginan pasar ya. Selain itu juga buah naga golden ini saya sendiri juga pernah melakukan transaksi beberapa kali kepada market ya, supplier market. Kemarin terakhir kita transaksi dengan market Surabaya, belum Jakarta loh guys, belum Semarang, belum kota-kota besar lainnya. Jadi pasar masih terbuka lebar. Karena apa? Kelangkaan produk. Oke, itu. Kemudian langsung faktor sekunder. Apa sih faktor sekunder? Di sini faktor sekundernya saya tulis karakteristik ya. Jadi ada dukungan terhadap petani naga merah yang dulu sudah pernah ahli di bidang buah naga ya. Jadi buah naga golden ini karakteristiknya itu nggak jauh beda. Dapat beradaptasi di segala wilayah dataran rendah atau tinggi guys. Jadi kalian kalau khususnya petani Banyuwangi kayaknya dataran rendah lah. Dataran tingginya pun juga enggak tinggi-tinggi banget. Selanjutnya buah naga golden itu karakteristik masalah genjahnya itu istimewa guys. Tidak seperti yang kalian bayangkan bahwasanya buah naga kuning ini atau golden ini jarang berbuah. Tidak seperti itu. Nanti saya akan tunjukkan mengapa saya memilih buah naga golden. Kemudian dapat dimaksimalkan dengan sinar lampu sehingga dapat berbuah sepanjang tahun. Jadi
dengan dalil ini atau kalimat ini, mengapa saya cantumkan? Karena saya sendiri pun sudah mencobanya. Jadi nggak asal saya ngomong semacam itu ya guys ya. Oke. Kemudian faktor tersier ya. Ya bisa dikatakan primer, tapi saya di sini menaruh faktor rasa ya di sini. Itu sebagai faktor tersier. Ya rasa sih memang penting ya. Tapi gimana coba merasakan buah yang terbungkus dengan kulit? Masa harus kita cicipi terus ditutup lagi? Kan enggak guys. Jadi kita beli beberapa kilo, kita coba rasanya, baru kita beli banyak untuk keluarga itu. Nah, yang saya rasakan di sini mengenai rasa adalah memiliki ciri khas yang unik. Deskripsinya kadang-kadang seperti leci, lemon, kemudian ada rasa-rasa anggurnya juga ya, dan buah naga yang bercampur menjadi satu. Gimana coba kalian bayangkan uniknya rasa itu? Kalian bisa melihat di video-video saya sebelumnya, ada beberapa video itu, kalian bisa melihat ekspresi dari wajah kita yang sedang memakan buah naga golden itu. Baik, lanjut. Nah, ini dia. Ini hal-hal yang sering diungkapkan tentang buah naga golden. Kenapa kok sampai terjadi keraguan-raguan kepada para petani buah naga ya? Yang pertama yang selalu dibahas adalah harga bibitnya memang mahal ya guys ya. Ya sesuai hukum ekonomi lah guys. Dulu juga buah naga merah harganya pun juga mahal. Tapi buah naga golden ini kok harganya mahalnya berkali-kali lipat dibandingkan buah naga merah. Kemudian mudah terkena cacar. Itu seringkali diungkapkan oleh teman-teman petani buah naga. Tidak selebat buah naga merah. Oke, lanjut. Karakteristik seperti buah naga putih yang jarang berbuah. Nanti kita tunjukkan ya guys ya. Yang terakhir, harga jual buah naga golden masih simpang siur, masih belum jelas. Oke, lanjut ya. Kita bahas harga bibit mahal. Nah, harga bibit mahal itu juga sebetulnya adalah sesuatu hal yang perlu kita jaga ya guys ya. Karena kalau seandainya harga itu murah, kemudian semua kalangan bisa menanam, maka jumlah populasi buah naga golden itu akan meledak guys. Pasti kalian paham bagaimana kalau seandainya buah naga tersebut jumlahnya banyak, akhirnya bisa-bisa dibuang ke kali guys. Yang dulu pernah kejadian kan, buah naga merah di tahun, kalau nggak salah tahun 2019 mungkin. Kemudian di sini saya mencantumkan eksklusif, buah naga golden tetap menjadi buah naga yang istimewa di kalangan menengah ke atas gitu. Harga bibit murah otomatis banyak orang tanam, maka banyak panen dan kembali lagi harganya hancur. Oke, lanjut. Kemudian mudah terkena cacar. Nah, ini mitos guys. Jadi ketika ada teman-teman orang yang ingin menjatuhkan buah naga golden ini, tolong diwaspadai bahwasanya buah naga golden ini mudah terkena cacar. Oke, kita okekan lah, tapi tidak berlaku pada buah naga golden saja. Di sini saya sampai menulis tidak hanya buah naga golden saja, tapi merah, kuning, hijau, biru, kelabu, ungu, coklat, dan lain-lain. Ketika kita menanam buah naga apapun, kalau tidak dirawat,
pasti akan kena cacar. Apalagi di lingkungan sekitarnya pun sudah terkena cacar. Wah, cepat sekali itu. Sehingga saran kami bagi teman-teman yang baru menanam buah naga golden, harus waspada ketika sudah muncul tunas sekitar 10-15 cm, jangan sampai terlambat. Oke. Ya, lanjut. Nah, ini video buah naga golden kami ya, yang sudah mulai mengeluarkan bunga. Itu banyak sekali dalam satu pohon, padahal sulurnya masih sekian, hanya beberapa sulur aja tapi full bunga. Oke, lanjut. Tidak selebat buah naga merah. Nah, ini yang sering kali juga saya dengar dari teman-teman. Justru ini tantangan, guys, ya. Sangat gampang membuahkan itu, justru nanti buahnya meledak juga jumlahnya. Tapi sepertinya judul ini tidak berlaku, karena kalian tahu sendiri buah naga golden kami, pohon kami ya, itu dalam satu pohon hampir 80% mengeluarkan bunga. Sehingga hoak juga atau tidak patut juga adanya kalimat tidak selebah buah naga merah. Tidak begitu juga. Jadi bisa selebat buah naga merah, guys. Tergantung perawatan, pemupukan, dan sinar lampu yang kita berikan. Oke? Turunkanlah angan-angan yang terlalu tinggi. Target dalam 2 bulan sekali produktivitas 2-3 buah atau 1 kilo saja. Artinya jika memiliki pohon memiliki 500 pohon, maka sekitar 400-500 kilo. Tidak usah muluk-muluk, guys. Satu pohon dapat 1 kilo, kalikan berapa pohon yang kita punya. Misalkan kita punya 500 pohon dengan luasan 3000 meter persegi, itu insya Allah bisalah mendapatkan 500 kilo. Bayangkan kalau harganya. Lanjut. Ini dia karakteristik buah naga putih yang katanya jarang berbuah. Coba kita lihat dalam satu pohon di sini. Buahnya begitu banyak banget. Nih, kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 buah. Itu kalau satu buah 500 gram berarti sekitar 11 kilo dalam satu pohon. Padahal target kami tadi satu pohon cukup 1 kilo aja. Itu sudah mendapatkan pendapatan yang istimewa sekali. Lanjut. Nah, ini dia. Harga jual buah naga golden masih simpang siur. Nah, oke. Saya beri jaminan kepada teman-teman buah naga golden yang masih baru mau menanam, kita siap teken kontrak. Dalam kurun waktu 2 tahun ke depan atau paling lama 3 tahun lah, saya berani membeli dengan harga 50.000 per kilo. Nah, coba kalau kita dalam satu kebun mendapatkan 500 kilo ya, 500 dikali 50.000, duitnya berapa? 25 juta. Istimewa bukan? Nah, berapa kali panennya buah naga golden itu? Syaratnya adalah bantuan sinar lampu, guys. Kalau kalian menggunakan sinar lampu, maka panen kalian bisa mencapai 8 kali bahkan 9 kali dalam 1 tahun. Tidak usah muluk-muluk, sudah kita turunkan lagi menjadi 6 kali dalam 1 tahun. Nah, berarti kita hitung-hitungan, kalau kita dapat panen 25 juta sekali panen, kemudian dalam 1 tahun 6 kali,
maka 25 juta dikalikan 6. 25 kali 6 sama dengan sekitar 150 juta. 150 juta bagi petani buah naga dengan luasan lahan hanya 3.000 meter persegi, tidak perlu sampai berhektar-hektar. Ya, kalian bisa beli mobil, hanya cukup membudidayakan dengan luasan 1/4 sampai 3.000 meter persegi aja. Oke. Kemudian biaya produksi. Nah, kita sekarang membahas produktivitasnya, guys, ya. Di sini satu batang stek dengan panjang 35 sampai 40 cm itu sekian ya, panjangnya 30 cm itu ya. Sekian lah. Itu bisa disambung, di grafting menjadi minimal 10 bibit ya. Dari panjang sekian ini minimal 10 bibit. Harga per stek, harga 35 sampai 40 cm itu Rp100.000. Itu sudah umum dah. Dulu saya awal-awal harga bibitnya itu masih 250.000, guys. Bayangkan kalian mendapatkan harga masih lumayan murah lah, 100.000 itu. Nah, maka per bibit, kalau satu bibit bisa jadi 10, maka satu bibitnya kalau sudah disambung nilainya 10.000, guys. Ya, itu minimal loh. Kalau bisa jadi 15, maka harga per batangnya ini bisa jauh lebih murah. Lanjut, jika dalam satu pohon diberi 3 bibit, maka per pohon 30.000. Kalau tadi 10.000, 3 bibit ya dalam satu pohon ya. Kemudian tiang randu harganya 3.000, kemudian ongkos tanam dan perawatan 7.000, maka modal per pohon kurang lebih 40.000, guys. Itu udah mahal, sudah 40.000 satu pohon. Jika tanam 500 pohon, maka total modal selain sewa lahan adalah 20 juta rupiah. Itu produksi ya. Tapi kalau panjenengan bisa sabar, bisa menunggu mau mengeluarkan dana terlalu berat 20 juta ya, kalian cukup beli satu batang atau 2 batang saja, kemudian kalian grafting menjadi beberapa pohon, kemudian kalian rawat selama 6 bulan atau 7 bulan, kemudian kalian perbanyak sendiri. Jadi metode ini bagi orang yang memiliki dana lebih dan ingin lebih cepat panen, menggunakan cara ini, guys. Lanjut, setelah produksi kita hitung-hitungan ya, hitung-hitungan keuntungannya. Hitung keuntungan. Nah, kita anggap 500 pohon aja sudah, tidak usah banyak-banyak. Jika memiliki 500 pohon atau luasan lahannya itu 3.000 meter persegi atau kurang dari 3.000, itu biasanya disebut 1/4 hektar, guys ya. 1/4 hektar. Dan asumsi buah per pohon 2-3 atau 1 kilo. Dengan asumsi bobotnya 400 gram sampai 500 gram. Maka jumlah kuantitas panen 500 kilo. Oke, sampai sini difahami dulu. Kemudian 500 kilo dikalikan 50.000 sama dengan 25 juta. Setiap 2 bulan sekali kalian panen. Padahal bisa dari kurang dari 2 bulan loh, guys. Ini kita ambil yang terburuk lah. Kemudian buah naga golden yang kami miliki sudah dapat berproduksi pada tahun pertama sejak mulai tanam. Jadi kami menanam itu butuh waktu sampai produksi hanya 9 bulan. Padahal 7 bulan sudah bisa panen loh, guys. Anggap 9 bulan sudah kita mulai tanam sampai panen. Itu sudah mulai produksi. Tapi masih latihan.
Anggap 1 tahun lah, 1 tahun full kita bisa produksi secara normal. Itu. Jika dalam 1 tahun kita anggap mendapatkan panen sebanyak, sebanyak 6 kali ya, tadi saya membahas 6 kali, maka 25 juta dikali 6 sama dengan 150 juta dalam 1 tahun loh guys. Dengan modalan 40 juta tadi, bondo 40 juta, hasilnya 150 juta. Jadi dalam 1 tahun itu sebetulnya kita sudah bisa balik modal. Luput-luput tidak sampai 150 juta, anggap 100 juta sudah. Modalnya padahal cuma 40 juta. Coba hitung-hitung sendirilah, dikalkulasi. Lanjut. Tetap semangat dan langsung bertindak. Yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman adalah jangan berdiskusi dengan orang yang memiliki mental kerupuk, gampang gembos, kena air sedikit langsung kaples. Waspada guys. Jadi diskusi itu harus sama orang yang memiliki energi positif. Jangan diskusi sama orang, alah Dua Naga Golden itu apa gitu. Oke, mau ya? Jadilah pemuda yang memiliki kreativitas, inovatif. Jangan menunggu teman-temannya nanam semua baru kalian tanam. Kalian pemuda harus membuat inovasi sendiri dulu, harus kreatif. Jangan menunggu orang lain. Kalau sampean gagal, ya udah cari lagi inovasi baru. Oke? Jangan menunggu booming ya. Beberapa orang yang sudah WA kami menunggu teman-teman lain. Setelah booming mereka ngasih kabar ke kami. Mas Salim gimana? Ayo, wes gak usah nandur wes, saya bilang gitu. Wes nggak masuk Dua Naga Golden, saya gitu kan masih isan wes sekalian ya. Anak-anak mental tempe itu waduh, masa nunggu booming dulu baru berkreasi. Ayolah kita ini sebagai generasi muda harus memiliki pemikiran, nggak usah nunggu teman-temannya nanam baru kita tanam. Terlambat guys, terlambat. Dulu saya nanam buah naga itu kalau tidak berhenti dari pekerjaan semula saya, mungkin saya sudah nanam buah naga dulu. Itu. Ya. Ambil resiko kegagalan, jangan takut gagal. Kalau sampean gagal, ya sudahlah, anggap sebagai pelajaran. Tapi sudahlah, saya jamin nggak mungkin rugi kalian. Paling tidak itu balik modal. Ya. Baik, itu saja teman-teman yang ingin saya sampaikan kepada kalian tentang Buah Naga Golden. Sebetulnya masih banyak sekali yang harus saya sampaikan, tapi durasi ya guys ya. Jika teman-teman ingin lebih jelas tentang Buah Naga Golden, silahkan hubungi nomor kami, atau bisa tulis tanya langsung di kolom komentar begitu. Oke, saya mohon maaf jika ada salah kata, tolong diberi pembenaran atau diklarifikasi misalkan ada sesuatu hal yang memang ada kelirunya, karena saya juga manusia biasa guys, gampang salah. Baik, terima kasih sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.